Bismillah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan materi yang lain ya. Selain terkait larutan, maka kita belum membahas terkait gas ya. Jadi izinkan saya nanti membahas panjang lebar terkait gas. Jadi kan kemarin kita sudah belajar terkait banyak fasa ya, banyak fasa. Ada fasa gas, ada banyak fasa solid, ada fasa aqueous, ada fasa liquid. Nah, yang selain menjadi fokus utama larutan adalah terkait gas, teman-teman. Ya, sudah tahu ya gas itu bagaimana sifatnya. Ya, memang dia molekul yang dia itu jaraknya saling berjauhan ya. Jaraknya saling berjauhan, interaksinya hampir tidak ada. Interaksinya hampir tidak ada dan ya terlihat dia itu tidak ada interaksi, maka ya berbaur gitu ya, berbaur dengan apa itu namanya? Berbaur dengan wadah. Gitu. Menempati wadah sesuai tempatnya, sesuai volumenya, sesuai volume wadahnya. Baik, langsung kita saja lanjut beberapa senyawa yang dia itu pada temperatur 25 derajat 1 atm itu merupakan gas. Tentu saja ada terkait ini ya, gas mulia ya, gas mulia di 8A itu sudah jelas dia bernama gas mulia. Kemudian ada F2, Cl2, kemudian H2, N2, O2, ozon, dan fluorin. Kemudian ini ada beberapa yang lebih dari satu unsur ya. Ya, dia ada HF, HCl, HBr, HI, dan seterusnya. Itu adalah beberapa contoh terkait gas yang senyawa-senyawa yang dia berbentuk gas pada 25 derajat Celcius 1 atm. Oke. Nah, sebelum itu ya kita belajar mengulik fisika dulu ya. Kita mengingat-ingat di fisika ada yang disebut dengan kelajuannya. Kelajuan itu atau kecepatan ya. Kita anggap di sini sama saja. Meskipun secara fisika berbeda, di sini adalah jarak yang ditempuh ya, jarak ditempuh atau kita biasanya pakai bukan S ya, pakai apa itu kalau di fisika di sini, kalau ini S ya, ini waktu time ya, ini T ya berarti ya, T. Nah, kalau ini S kalau nggak salah ya, S per T biasanya seperti itu, atau L ya, atau length per T. Ininya adalah M per second kalau dalam satuan internasional ya, meter per second. Nah, kemudian ada juga acceleration ya, acceleration atau percepatan dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah perubahan kecepatan ya, atau delta V-nya ya, delta V-nya. Nah, ini biasanya dikenal V ya. Kemudian dibagi dengan elapsed time-nya. Jadi waktu terkait perubahan kecepatan ini atau kelajuan ini digambarkan dengan A ya biasanya. Nah, baru nanti kita sudah kenal di fisika, yakni F sama dengan M kali A ya. Massa dikalikan percepatan ya. Ini gaya. Nah, satuan-satuannya ya jangan lupa satuan-satuannya kalau di sini diameter per second, maka di sini meter per second kuadrat. Ya, meter per second kuadrat. Nah, kalau di sini berarti apa? Karena ini kilogram, terus ini meter per second kuadrat, ya sudah. Di sini juga atau kita kenal sebagai newton ya. 1 newton sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat. Lalu di sini ada juga terkait tekanan atau kita kenal sebagai P. Ya, P itu satuannya adalah Pascal ya, Pascal atau Newton per meter persegi. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kubik ya, kok meter persegi ya, meter persegi ya. Area ini dia meter kubik ya, atau luas ya, ini luas. Yang force ini dia gaya ya, gaya terhadap suatu permukaan, disebut pressure. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah ya, beberapa istilah. Ada disebut ATM ya. ATM itu adalah standar tekanan atmosfer ya. Itu 1 ATM itu setara dengan tekanan ya, setara dengan apa ini 760 mm atau 76 cm Hg ya. Jadi ada kolom merkuri seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah kolom merkuri yang di sebelah sini ya gambarnya. Ini kolom merkuri yang dia ini vakum ya, dalamnya vakum. Terus di sini ada tekanan ya, di sini dikasih tekanan. Nah, maka kalau tekanannya tinggi, maka dia akan naik. Semakin tinggi
semakin tinggi tekanannya, maka dia akan naik. Apa ini namanya? Apa itu, Hg-nya, merkurinya akan naik. Jadi akan lebih tinggi dari 76. Jadi semakin tinggi tekanan, dia akan semakin tinggi daripada 76 cm atau 760 mm ya. Nah, jadi di sini 76 mmHg ya, 76 mmHg itu adalah pada permukaan laut pada temperatur 0 derajat Celcius. Oke. 1 atm itu sama dengan 760 mmHg atau 76 cmHg ya, di mana tadi sudah terlihat ya bahwasannya ini maksudnya apa? Ini tingginya, tinggi dari merkuri, kolom merkuri ya. Kemudian 1 atm itu sama dengan 101,325 Pascal. Tadi Pascal ini ya dari sini ya. Nah, atau sama dengan 101 ini bukan 3 ya, bukan koma ya, ini ribu ya. Kalau di di luar negeri memang pakai koma untuk menunjukkan ribu. Tapi kalau di sini maksudnya adalah 100.325 Pascal ya. Tadi saya salah bicara. Kemudian yang di sini berarti kita konversikan jadi Pascal ya. Ini kilo Pascal ya harusnya. Oh iya benar. Ini sudah benar. Di sini 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini kan jadikan pangkat 5 ya. Seperti ini pangkat 5. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, Pascal ini juga sama dengan Newton per meter persegi ya. Nah, 1 atm itu segitu. Nah, biasanya sudah ada konversi satuannya ya di tabel belakang atau di pokoknya dalam lampirannya sendiri kalau di OSN ya. Oke, nah sekarang kita belajar beberapa hukum dalam gas ya, dalam partikel gas. Yang pertama ada hukum Boyle ya. Hukum Boyle itu menyatakan bahwasannya pada temperatur tertentu ya, pada temperatur tertentu. Nah, di sini pada temperatur tertentu pressure atau tekanan itu setara dengan 1/V. Bisa dipahami bahwasanya tekanan itu setara dengan 1/V. Di mana di sini bisa dilihat dicek di gambar. Jika volumenya dinaikkan, ya, volumenya dinaikkan, maka tekanannya akan menurun. Kalau volumenya diturunkan, maka tekanannya akan meningkat. Ya. Nah, di sini bisa dihubungkan bahwasanya P sama dengan K1, di mana K1 ini konstanta tertentu ya, dikalikan 1/V. Nah, dari sini kita bisa katakan ya, jika suatu gas sama ya, suatu gas itu sama dengan K yang sama, maka dia apabila P-nya ya, P-nya berbeda, V-nya berbeda, maka berlaku rumus ini. P1 sama dengan, ini kan tinggal di ini ya, dikali ke sana, jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Itu. Nah, itu terkait hukum Boyle. Ya, hukum Boyle. Ya nanti molnya kan jelas konstan ya. Molnya kan tidak berubah di sini. Molnya tidak berubah, T-nya juga tidak berubah ya kan, T-nya tetap, temperaturnya tetap. Nah, dari sini ada juga yang disebut hukum Charles. Hukum Charles ada 2 turunannya ya. Nah, hukum Charles di sini ada yang dia itu volumenya konstan. Sorry. Di sini tekanan konstan ya, tekanannya konstan, tekanannya dijaga jadi konstan. Yang diatur di sini adalah temperaturnya. Temperaturnya, jika temperaturnya tinggi, maka volumenya tinggi, volumenya meningkat. Volumenya meningkat. Kemudian jika temperaturnya diturunkan, maka volumenya juga menurun. Jadi di sini dirumuskan V itu searah atau sejajar dengan T. Ya. Kemudian bisa dituliskan juga V sama dengan K2, di mana K2 ini konstanta dikalikan T. Maka kita bisa diubah ke sini ya. P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Didapatkan seperti itu. Ingat bahwasannya di sini P-nya konstan ya. Yang di atas ini P-nya konstan. Oke. Nah, sekarang T-nya yang diubah ya. T-nya yang diubah, yang di sini tekanannya tidak konstan, tapi volumenya konstan. Ini volume konstan yang di bawah sini. Ketika diubah temperaturnya ya, ditinggikan temperaturnya, maka tekanan meningkat. Dan ketika diturunkan temperaturnya,
tekanannya juga menurun. Dari sini bisa dirumuskan P sejajar dengan T, sehingga P sama dengan K3, di mana K3 ini konstanta ya, dikalikan T. Maka ini tinggal diturunkan sini, P1 T1 sama dengan P2 per T2, yang mana volumenya konstan ya. P konstan, yang di sini tadi tekanan konstan ya. Yang tadi hukum Boyle tadi temperaturnya yang konstan. Nah, ketika kita hubungkan semua ya. Oh, sebentar, ada lagi ya, yakni hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan di sini ada gambarnya lebih enak. Di sini ada 3 molekul H2 ya, 3 molekul H2, kemudian di sini ada 1 molekul N2 ya, dalam suatu volume ya, satuan volume ada 3 volume ya di situ. Ini jadi 1 volume. Nah, ini molnya diabaikan aja, tapi di sini menyatakan bahwasannya mol molekul itu setara dengan mol ya. Dan dia juga setara dengan volume. Dari sini kita bisa menyatakan bahwasannya molekul ya, molekul itu setara dengan volume, atau mol itu setara dengan volume. Seperti itu. Maka didapatkan di sini V sejajar ya dengan N, di mana N itu mol ya. V sama dengan K4 konstanta ya, konstanta dikalikan dengan N, seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga hukum tadi ya, ada hukum Boyle, hukum Charles, sama hukum Avogadro, itu bisa kita gabungkan ketiga-tiganya ya. Yang di sini ada N dan T konstan, yang di sini ada N dan P konstan, yang di Avogadro itu P dan T-nya konstan, hanya berubah pada N-nya saja. Oke. Sampai sini kita bisa hubungan bahwasanya V itu sejajar ya. V itu sejajar dengan, karena ini seper P ya, seper P, kemudian sejajar dengan N dan sejajar dengan T, maka N kali T per P. Nah, sampai sini kita dapatkan suatu konstanta agar setara ya. Agar setara ini dikasih konstanta, ini disebut konstanta R ya, konstanta R. Nah, konstanta R ini bernilai 0,082057 liter TM Kelvin per Kelvin mol ya. Ini juga bisa dijadikan seperti ini ya. P-nya ke sana, PV sama dengan nRT, seperti itu. Nah, ini silakan diperhatikan ya, konstanta ini, konstanta gas ideal, yang mana di sini dia L ini satuannya liter ya, terus pakai ATM, terus ini pakai Kelvin, terus ini pakai mol. Nah, biasanya ada sedikit berbeda. Biasanya L ini ada juga yang pakai meter kubik. Nah, ATM ini ada yang pakai Pascal atau pakai Pascal ya. Pascal itu atau ya, atau Newton per meter persegi. Nah, ini hati-hati kalau ada yang memakai seperti ini, dia bukan memakai 0,082057 ya. Tapi ketika satuannya adalah satuan SI, dia memakai angka 8,314. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Kalau mau pakai ATM atau mintanya dia tekanannya ATM dan volumenya liter, ya sudah pakai yang ini. Tapi kalau dia maunya tekanannya pakai SI, maka angkanya sudah berbeda. Silakan diperhatikan teman-teman ya. Nah, sampai sini kebanyakan dalam kasus gas ya. Dalam kasus gas, N-nya itu tetap ya, konstan. N itu konstan. Ketika N itu konstan, maka kita bisa mencoret ini ya. Bisa mencoret ini. Tentu saja kalau R ini kan konstan juga, dia konstanta. Jadi kita bisa menemukan PV sama dengan T. Ya, PV sama dengan T. Ketika kita ini ya, kita taruh di sini. Kita taruh di sini, maka jadinya PV per T. Ya, tinggal kita hubungkan dalam kondisi yang pertama itu sama dengan kondisi yang kedua. V2, V2, T2. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, di sini adalah turunannya dari PVNRT tadi ya. Coba diingat-ingat teman-teman ada satuan seperti ini ya. N per V apa ini? Molar ya. Bisa jadi molar ya. Jadi molar sama dengan P per RT. Seperti itu. Juga bisa teman-teman ubah. Ingat bahwasanya N itu adalah massa ya. Massa dibagi massa molar atau MR ya.
Ya, ini MR maksudnya. Sini, nah, jadinya seperti ini kurang lebihnya. Nah, teman-teman juga ingat bahwasannya yang di bagian sini, M per volume, teman-teman sering dapatkan di fisika, yakni rho, yakni massa dibagi dengan volume. Oke, nah, massa dibagi volume ini kan rho ya, atau densitas ya. Ini densitas gas kalau dalam hal ini ya. Jadi kita bisa ubah gitu ya. Sini jadi rho, jadi D ya, jadi densitas di situ. Densitas terus M-nya diubah ke arah sana, ya diubah ke sana. Terus jadinya D sama dengan P tekanan dikalikan MR-nya, terus dibagi RT. Nah, M juga bisa kita, atau ini MR-nya, tinggal kita ubah saja sama dengan D kalikan R kalikan T per P. Jadi tinggal main, sebenarnya apalin saja yang ini, sudah cukup. Tinggal teman-teman mainin saja di apa yang mau didapatkan. Nah, ini saja yang perlu dihafalkan sebenarnya. Oke, nah di sini ada contoh calculate density karbon dioksida dalam gram per liter. Hati-hati terhadap satuan ya teman-teman, bisa diperhatikan. Pada 0,990 atm dan 55 derajat Celcius. Jadi kita tinggal pakai rumusnya ya, D sama dengan P kali M, di mana MR-nya 44,01 gram per mol. Oke, nah ini diperhatikan ya teman-teman, di sini ada mol bisa dicoret. Oke, so ada ATM bisa dicoret ya, ada Kelvin bisa dicoret juga. Nah di sini tinggal gram per liter. Mana liter? Ah ini liter ya, gram per liter. Jadi sudah tepat ya teman-teman, nanti hasilnya adalah 1,62 gram per liter. Konstanta dari CO2. Baik, nah sekarang kebalikannya, ya kita disuruh mencari untuk MR-nya. Ada seorang kimiawan, dia mensintesis gas ya berwarna hijau ke kuning-kuningan ya, yang mana mengandung klorin dan oksigen ya, mengandung klorin dan oksigen. Ditemukannya di sini densitasnya 7,71 gram per liter pada 36 derajat Celcius dan 2,88 atm ya. Kalkulasikan molar massa dari dari senyawa tersebut dan determine molekul volumenya, molekul formulanya. Oke, di sini dicari MR-nya saja dulu. Masukkan saja 7,71 gram per liter. Nah, kenapa pakai 0,0821? Karena di sini liter ya, ini liter. Kemudian ada ATM, ya udah pakai 0,0821 saja. Jadi ini liter. Oke, di sini Kelvin, coret-coret. Molnya tidak perlu, ATM-nya coret. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah MR-nya. Nah, setelah ketemu MR, di sini dia mengatakan ada klorin, ada oksigennya. Tapi kita belum bisa tahu klorinnya berapa, oksigennya berapa, ya kan? Nah, dari sini kita sebenarnya bisa ini sih, bisa tebak-tebak saja. Klorin itu kan AR, Cl itu kan 35,5 ya, 35,5. Maka dia tidak mungkin lebih dari 2 Cl-nya. Jadi dia hanya 1. Kemudian ARO itu kan 16 ya, sekitar 16 kurang lebih. Maka yang dipermainkan di sini adalah O-nya. Jadi kemungkinan ClO, ClO2, ClO3. Kita hitung, ini berarti 35. Tinggal kita ini ya, pakai MR-nya. MR sama dengan ARCl tambah NARO. MR-nya 67,9, 67,9. ARCl itu sekitar 35,5 teman-teman, plus NARO. Jadi teman-teman bisa mengetahui NARO-nya adalah N ini NK dikali ARO ya. Di sini berarti 67,5 kurangi 35,5 ya, jadinya 2. Di sini 32. Nah, 32,0. Jadi ARO itu kan 16, N kali 16 sama dengan 32. Maka N sama dengan 2. Berarti jumlah dari O-nya adalah 2. Jadi ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jadi di sini yang mungkin ClO2. Oke, sudah teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Masih mudah ya teman-teman. Nah, sekarang terkait stoikiometri gas. Ya, tadi kita sudah belajar stoikiometri secara umum, lalu stoikiometri pada larutan.
Sekarang kita belajar stokiometri pada gas. Nah, di sini disuruh mengkalkulasikan volume O2 liter ya dalam liter yang diperlukan untuk pembakaran sempurna. Kalau ada complete combustion ini berarti pembakaran sempurna ya. 7,64 liter gas asetilena C2H2 ya pada temperatur dan tekanan yang sama. Oke, nah dari sini kita cari dulu. Oke, kalau ada tekanan dan temperatur yang sama, maka kita coba analogi pakai ini ya, PV nRT, tekanannya dicoret, temperaturnya dicoret. Nah, jadi V setara dengan N. Nah, sampai sini kita bisa ini turunkan ya. Jadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, dapat seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika seperti itu, maka kita nanti tinggal mengubah volume ya. Sorry. Karena V itu setara dengan mol ya, maka kita tinggal ajuin saja ke bagian sini, bagian apa namanya? Koefisien. Ya. Karena dia itu bukan gram ya, karena tidak ada hubungannya dengan gram, maka kita berbeda dengan kasus yang sebelum-sebelumnya, kita nggak boleh mengubah misalkan gram dijadiin perbandingan koefisien, itu nggak boleh. Kita perlu membagi dengan MR. Tapi untuk kasus gas, volume itu sudah setara dengan N. Ya, volume itu sudah relevan dengan N gitu ya, setara. Dan apabila dikuatkan dengan temperatur dan tekanan yang sama, ya, dan umumnya biasanya memang pada reaksi itu tekanan dan temperaturnya sama, maka kita tidak perlu bingung ya kalau misalkan isinya 2 liter ya, misalkan di sini 2 liter, maka di sini 5 liter. Sesuai dengan koefisiennya. Di sini 4 liter, di sini 2 liter. Itu kurang lebihnya. Ya, itu kalau tidak ada mula reaksi sisanya ya. Nah, berarti misalkan ini complete combustion berarti di sininya habis. Sini habis ya. Berarti di sini O2 minimalnya ya, O2 minimal. Jadi kita anggap di sini dia 7,64 liter. Berarti di sini 5/2 ini minimalnya dikalikan 7,64 liter. Didapatkan 19,1 liter. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada hukum Dalton ya, teman-teman. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, hukum Dalton yakni volume dan temperatur pada volume dan temperatur yang konstan ya, teman-teman. Di situ berlaku P tekanan total ya, pakai tekanan total itu sama dengan total dari tekanan parsial. Jadi di sini ada tekanan parsial dari A, ada tekanan parsial dari B. Nah, misalkan di sini kita anggap ada 2 molekul gas yang berbeda. Ya, 2 molekul gas berbeda, ada yang warna abu-abu, ada yang warna merah. Nah, masing-masing itu bisa kita hitung tekanan parsialnya. Tekanan parsialnya masing-masing, tekanan A sendiri, tekanan B sendiri. Itu yang disebut tekanan parsial. Nah, kalau keduanya dicampurkan ya, keduanya di combine gitu ya, maka dia itu merupakan total dari tekanan parsial masing-masing. Nah, ini tuh mirip dengan fraksi ya, teman-teman, dengan fraksi mol. Ya, kalau fraksi mol kan X sama dengan fraksi A ditambahkan fraksi B, seperti itu ya, misalkan fraksi total ya. Nah, ini mirip seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui tekanan total atau tekanan parsial itu melalui ini rumus ini sama dengan PA plus PB, di mana tekanan parsialnya A itu ya nRT per V gitu kan, sama seperti pakai rumus gas ideal dulu. Kemudian yang B ini molekul B-nya saja, bedanya di sini. Ini molnya B ya, ini molnya A, mol A, mol B gitu ya, dibedakan, nggak boleh mol total ya. Itu adalah tekanan parsial ya. Nah, dari sini kita bisa ubah ya, karena RT V-nya sama, maka kita bisa kumpulkan seperti ini. Jadilah RT per V di dalam kurung Na plus Nb. Nah, Na plus Nb ini kan total mol ya. Total mol maka bisa dianggap sebagai N. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, dari sini
kita juga bisa hitung tekanan parsial, perbandingan tekanan parsial terhadap tekanan total. Misalkan di sini tadi kan kita sudah dapat PT ya, tekanan total NA plus NB dikali RT per RV ya. Kemudian tekanan parsialnya A itu NA kali RT per V. Nah, sampai sini coret ya kan? Coret kan? Nah, sampai sini kan dapat seperti ini. Nah, ingat nggak di bahasan terkait apa itu namanya? Sifat koligatif larutan itu kan ada terkait apa ini namanya? Tiba-tiba saya lupa tadi, sudah saya sebut loh. Fraksi ya, fraksi mol lah, fraksi mol beringat tiba-tiba. Fraksi mol adalah fraksi mol yang diinginkan dibagi mol yang ada di dalam sistem. Ya, mol total di dalam sistem. Nah, dari situ kita bisa dapatkan ya, kalau ada perbandingan tekanan A dibagi tekanan totalnya, maka dia itu setara dengan fraksi dari A. Setara dengan fraksi dari A. Di mana tadi kan kita sudah belajar bahwasanya misalkan cari mol fraksinya A. Molnya A dibagi dengan mol total. Kalau misalkan cuma 2 molekul A sama B, ya molekul totalnya berarti dia mol A plus mol B. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal capai ya, kita tinggal sini kan bisa gini. PA per PT sama dengan XA. Kita tinggal silang sana. Jadi PA sama dengan XA kali PT. Hal yang sama kita lakukan pada PB sehingga didapatkan PB sama dengan XBT kali tekanan total. Nah, dari sini itu kan kita dapat ini ya, misalkan cuma 2 molekul ya, 2 jenis molekul maksud saya. 2 jenis molekul di dalam sistem. Yang ini ketika di total fraksi A plus fraksi B, maka dia itu sama dengan 1. Ya, ini kan bisa ini ya. Ketika dijumlah ini kan logis aja secara matematis. NA plus NB plus NB per NA plus NB ini kan sama dengan kayak gini kan. NA plus NB per NA plus NB. Ya enggak? Jadinya 1 kan? Jadi 1 kan? Ya udah, seperti itu aja. Nah, dari sini kita bisa ubah ya, bisa ubah rumusnya yang atas tadi ya. Sehingga kita ketika ingin mencari tekanan parsial atau sebaliknya ingin mencari tekanan total dari tekanan parsial, kita tinggal cari tahu fraksi molnya. Tinggal dari fraksi molnya, lalu apa yang diketahui di soal seperti itu. Jadi berlaku tekanan parsial suatu gas sama dengan fraksi suatu gas tersebut dikalikan tekanan totalnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, kita coba masuk ke dalam contoh soal. Ya. Dalam campuran suatu gas ya mengandung 4,46 mol neon, kemudian 0,74 mol argon dan 2,15 mol xenon. Nah, ini berarti ada tiga jenis molekul ya di dalam suatu kontainer. Kalkulasikan ya tekanan parsial masing-masing gas ya. Jika tekanan total gas, nah ini ada tekanan total gasnya 2 atm ya. Kita tinggal cari, misalkan maunya kita cari tekanan Ne dulu ya. Berarti kita cari mol Ne dibagikan mol totalnya. Ya, ini tekanan parsial apa namanya? Fraksi ya, fraksi mol parsial, fraksi molnya Ne dicari 4,46 mol dibagi total molnya 1 tambah 2 tambah 3 ini ditambah semua. Jadi didapatkan fraksi molnya adalah 0,607. Kemudian nanti kita pakai rumus yang tadi ya, fraksi mol Ne sama dengan fraksi Ne dikalikan tekanan total. Tekanan total sama dengan 1,21 atm. Nah, kita juga berlaku hal yang sama ketika kita mencari argon, tinggal kita cari fraksi mol dari argon. Fraksi mol dari argon berarti 0,74 ya. Diper berapa ini totalnya? Ini 4,46 tambah 74 ini kan harusnya saya hitung dulu ya. 0,46
0,74, ini 0, ini 5, ini 2 ya. 5,20, 2,15 berarti 7,35 ya. 7,35 ya. 0,35. Nah, ini fraksi mol dari Ne atau 0,10 ya. Ini harusnya 215 ya. Ini salah ngitung. 46, enggak. 74 ya. Oke. Nah, di sini 0,1 ya, 0,10 dikalikan 2 ATM jadinya ketemu 0,20 ATM. Nah, yang di sini XE berarti sebenarnya perlu kalau mencari itu kan X sama dengan tekanan ini ya, sorry, tekanan parsial itu kan total fraksi ya, total fraksi mol itu kan sama dengan 1. Jadi tinggal kita sebenarnya 1 dikurangi 0,6, misalkan cari XE ya, XE. X dari XE. Nah, 1 kurangi 0,607 dikurangi 0,10. Nanti dapatnya hasilnya 0,293. Ini fraksi dari XE, tinggal dikalikan 2 ATM. Jadi hasilnya 0,586 ATM. Nah, ketika ini masing-masing di total ya. Di sini dapatnya kurang lebihnya adalah 2 ATM. Ya, 1,41 ditambah 0,586. Ini kan kurang lebihnya 6, 9, ininya 9 ya. 1,996 kurang lebihnya adalah 2 ATM ya. 2 ATM. Oke, nah ini adalah terkait hubungan tekanan total dan tekanan parsial dan juga fraksi mol dari suatu wadah. Nah, kita baru masuk nanti ke ini, teori kinetik molekul gas. Nah, ini beberapa kali saya temuin soalnya ya, jadi ini penting saya masukkan. Yang perlu kita pendahuluannya adalah energi ya. Energi itu sama dengan energi adalah kerja yang telah dilakukan, itu sama dengan apa ini namanya, gaya ya, F dikalikan S ya, F kalikan S. Atau kita katakan di sini satuannya ya, kita fokus ke satuannya. Force-nya itu kan kilo tadi udah ini kilogram, meter, second min 2. Kemudian distance itu jarak berarti meter. Jadi kita dapatkan nanti satuannya kilogram, meter kubik, second min 2. Nah, seperti kok meter kubik meter persegi ya, second min 2. Oke, seperti itu. Nah, kita juga pernah belajar di fisika bahwasanya energi itu ada 2. Energi kinetik sama energi apa itu namanya, potensial. Energi potensial. Nah, kita berfokus pada energi potensial ya. Ini energi sama seperti fisika, kurang energi kinetik sampai setengah mv kuadrat. M itu massa, V itu kecepatan ya, kecepatan atau kelajuan dipangkatkan 2. Nah, di teori gas ini, kita mengenal juga rata-rata energi kinetik dari suatu gas, dari suatu kontainer gas itu sama dengan setengah dikali massa. Kalau massa ini sama semua ya, massa di dalam gas itu misalkan gasnya berisi satu jenis molekul saja. Kemudian rata-rata ini dipangkatkan ya, rata-rata dari apa ini namanya, kecepatan gasnya di rata-rata ya. Kalau ada tanda apa ini, tanda garis di atas itu menunjukkan rata-rata ya, rata-rata. Nah, contoh di sini apa yang dimaksud rata-rata di sini coba saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini ini maksudnya rata-rata itu kecepatan kuadrat ya, kecepatan kuadrat ditambah kecepatan kuadrat yang kedua tambah bla sampai perbedaan itu kemudian dibagi n. Dibagi n ini jumlah molekulnya ya, jumlah molekul. Oke. Nah, dari sini teman-teman saya nggak tahu sudah dapat pembahasan terkait distribusi normal atau belum ya, distribusi normal yang ada di matematika. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan kurang lebihnya kalau ada suatu rata-rata ya biasanya
dia akan ada distribusi normalnya. Jadi ada kayak grafik seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, misalkan ini nilai orang dari 0 sampai 100. Ya. Ini ada yang tengah-tengah itu yang banyak. Ya, ya, yang tengah-tengah itu biasanya banyak orang. Kurang lebihnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada grafik di situ. Misalkan ada molekul N2 dengan AR-nya 28,02, dengan MR-nya 28,02 gram per mol. Di sini ada perbedaan ketika dia itu temperaturnya 100 derajat 100 Kelvin, 300 Kelvin sama 700 Kelvin. Yang mana semakin dia itu semakin dia itu ditingkatkan temperaturnya, maka energi kinetiknya atau kecepatannya itu semakin tinggi. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, di sini kan ada yang di sini kan mayoritas ya, mayoritas molekul berada di sini. Mayoritas molekul berada di sini. Sekitar berapa ini? Sekitar 700 ya mungkin ya. Sekitar 700 kecepatannya. Nah, kalau di sini mayoritas molekul dia kecepatannya kurang lebih 400 nih. Nah, kalau di sini dia kecepatannya berapa ini? 250 mungkin ya. 250. Nah, ini adalah distribusi normal. Karena umumnya molekul itu enggak satu kecepatan tuh ya, enggak satu kecepatan. Jadi distribusi ini menunjukkan bermacam-macamnya kecepatan molekul di dalam situ. Jadi ada yang 0, ada yang 200. Kita fokus ke yang ini ya, ke yang grafik paling sini dulu. Ada yang 500. Yang paling banyak di sini rata-ratanya ya, yang di sini ada 750. Sekitar 700, 750. Kemudian ada yang 900, ada yang 1000. Kemudian ada yang sampai 1500 juga ada. Nah, itu yang dimaksud rata-rata adalah yang di sekitar sini ya. Sekitar sini itu dibagi gitu ya. Biasanya rata-rata yang di tengah ini disebut rata-rata. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang perbedaan ketika sama-sama dia temperaturnya disamakan, tapi berbeda jenis molekulnya. Di sini ada Cl2, ada N2, ada He. Yang mana He di sini molekulnya paling ringan ya, molekulnya paling ringan. Semakin tinggi maka akan semakin kecil ininya semakin kecil speednya, semakin kecil speednya, ya semakin kecil speednya. Kalau He ini semakin ini kan tengahnya kan sekitar 1000 lebih ya, 1100-an. Semakin cepat, semakin banyak yang dia itu lajunya semakin cepat. Rata-ratanya meningkat ya, rata-ratanya meningkat. Itu kurang lebih. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa iniin ya, kita bisa turunkan seperti itu. Nah, ini kan tadi energi kinetik ya. Energi kinetik atau rata-rata energi kinetik ya. Nah, energi kinetik rata-rata. Kemudian ketika dikali dengan jumlah molekul, ya, jumlah molekul atau jumlah partikel di sini. Berarti kalau misalkan diketahuinya mol perlu dikali dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 ya, teman-teman. Nah, ini setara dengan nilai 3/2 RT. Didapatkan dari mana? Dari hasil laboratorium. Ya, sekitar 32 RT ini. Dari situ kita bisa dapatkan ya, kalau dengan ini ya, kita bisa ubah di sini kan setengah dihapus, dicoret-coret. Kemudian U2 bar sama dengan, ini artinya bar ya, sama dengan 3 RT, ini ya 3 RT kan. Kemudian kok bisa dibagi M? Ini dari mana? Ingat bahwasannya Na dikali M itu sama dengan massa molar. Ya, jumlah molekul ya, jumlah molekul dikalikan massa ya, dikalikan massa. Itu sama dengan Mr. Ya, kembali coba kalau lupa, ini kembali lagi ke materi stoichiometri. Materi stoichiometri ya, massa molar sama dengan jumlah molekul, jumlah ininya dikalikan sama massa. Ya, dikalikan massa. Oke. Kurang lebihnya seperti itu.
Oke. Nah, dari situ kita bisa dapatkan ya, bisa dapatkan bahwasannya ini kan sudah seperti ini, tinggal kita akarin, tinggal kita akarin, nah kan jadi seperti ini. Kita akarkan jadinya akar 3 RT per M, seperti itu. Nah, ini diapalin saja teman-teman, saran saya diapalkan saja, URMS sama dengan akar 3 RT per M. Nah, contoh soalnya di sini, calculate RMS ya, RMS itu jadi root mean square ya, rata-rata kelajuan ya, rata-rata kelajuan setelah diakar ya, helium atom dengan nitrogen molekul. Di sini kita bisa pakai ya, helium itu AR-nya 4,003 kali 10 pangkat minus 3 kg per mol. Nah, pertanyaannya kenapa di sini harus pakai kilogram? Nah, teman-teman di sini silahkan ini ya, silahkan berkreasi sedemikian rupa. Kenapa di sini harus pakai kilogram? Oke. Karena ingat bahwasannya di sini itu joule itu kan satuannya kilogram, meter kubik, second 2. Ya enggak? Nah, dari situ teman-teman. Nah, ini kan K-nya bisa hilang karena ada K-nya sini. Jadi tinggal molnya min 1. Nah, ini bisa dicoret sama ini ya. Nah, jadi nanti tinggal kilogramnya dicoret ya. Nah, jadi sisanya adalah juga dicoret. Sisanya yang ini. Meter 2 S min 2. Nah, ketika diakar, dia kan jadinya meter per second. Ya enggak? Nah, jadi situlah kenapa dia harus pakai kilogram. Ya, teman-teman. Jadi misalkan biasanya kan gram per mol kan, berarti perlu diubah ke kilogram, berarti dikali 10 pangkat minus 3 ya, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Jadi nanti dapatnya 1,36 kali 10 pangkat 3 meter per second. Nah, kalau sementara yang nitrogen dia itu AR-nya 2,8 ya, 28 ya, 28 terus dikali 10 pangkat minus 3 jadinya sekian. Dapat RMS-nya dia, URMS-nya 515 meter per second. Dari sini berarti yang lebih cepat yang mana? Yang helium, ya enggak? Yang helium itu lebih cepat dalam temperatur yang sama ya. Itu lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti itu menunjukkan bahwasanya kecepatan itu setara dengan akar dari M ya, ini setara dengan akar M/R seperti ini. Oke, nah sekarang terkait difusi dan efusi gas. Nah, difusi dan efusi gas itu berlaku rumus seperti itu. R ini laju difusi ya, laju difusi atau efusi ya, berlaku seperti ini. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan yang RMS ini sebenarnya. Cuma perbedaannya karena dia terletak pada RT yang sama kurang lebihnya. Jadi semacam kita bandingkan saja. Akan R1 per R2 sama dengan, ini kan awalnya karena RT-nya sama seperti itu. Kita tinggal akarin, nah anggap aja akar ya. Di sini seper M1 seper M2. Nah, ini kan bisa dibalik tuh. M2-nya ke atas, M1-nya ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, itu kurang lebihnya. 3 RT-nya kemana? Dicoret. Ya, karena T-nya sama, R-nya sama. Oke, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi, teman-teman sebenarnya nggak perlu ngapalin ini, nggak apa-apa. Yang penting apal yang ini. Apal yang RMS sama dengan 3 RT dibagi M. Oke. Nah, apa bedanya sih difusi sama efusi? Oke. Difusi itu adalah gradual mixing ya. Dari satu gas dengan molekul dari tempat yang lain ya. Dari tempat yang lain. Nah, kalau efusi itu proses ya, di mana gas di tekanan tertentu itu escape. Escape itu berarti melarikan diri gitu ya, melarikan diri dari tempat yang satu ke tempat yang lain melalui small opening. Jadi contoh yang efusi itu yang ini digambarkan ini. Ya, ini ada wadah kecil, ada celah kecil ya. Ada celah kecilnya. Nah, ini melewati. Nah, gasnya melewati yang di sini. Ini vakum, di sini vakum. Oke.
Oke, nah itu adalah difusi dan efusi sama. Ini apa namanya? Rumusnya sama. Kurang lebih seperti itu. Flammable gas ya, dari karbon hidrogen itu efusi pada barrier poros ya. Dia sekitar 1,50 menit pada kondisi yang sama, temperatur yang sama, volume of bromine itu 4,37 menit dengan barrier yang sama. Maksudnya barrier yang sama itu apa? Temperaturnya sama, tekanan yang sama. Jadi samain aja kondisinya. Perbedaannya hanya pada jenis gasnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Kita gunakan rumus yang ini. Yang satunya tadi 1,5 menit itu yang punyanya. Yang punyanya apa tadi? Yang ini ya. Sebentar. Nah, ini salah ini. Ini salah harusnya. Hmm, Harus terbalik ini terbalik di soalnya. 1,5 menit. Seharusnya punyanya bawah ya ini ya. Ini kan bromine. Bromine itu 159,8. Seperti ini salah ini ya. Salah soal atau saya kurang paham di sini. Ya, sepertinya salah soal sih kalau menurut saya. Jadi sepertinya yang di sini itu yang 4,73 ya. 4,373 itu. Bentar, ini rumusnya seperti ini kan ya. Berarti seperti itu sih. Memang seperti itu. Seperti M sepertinya. Dan harusnya ya memang ketika laju itu berdasarkan ini seper M. Jadi semakin kecil dia lajunya semakin cepat ya teman-teman. Itu kurang lebihnya. Oke, nah kemarin ada contoh ya gas NH4 apa ya? Ya gas NH4 sama Cl sama gas HCl ya. Gas NH4 sama HCl. Nah, dia itu gas sama-sama dibuka gitu, sama-sama dibuka. Gas NH4 plus ada terus NH4OH kalau nggak salah ya. Dibuka. Nah, justru padatannya ya yang bereaksi itu justru dia terletak di sini yang HCl karena di sini dia lebih MR-nya lebih kecil. MR-nya lebih kecil. Nah, dibandingkan HCl. Dari situ laju dia itu bakal lebih cepat ya, laju efusinya. Difusi kalau dalam hal ini. Laju difusi. Nah, ini sepertinya salah soal ya, atau salah ini ya, salah salah di sini ya sepertinya. Kebalik. Ya. Sebentar. Oh, benar. Oh, saya yang salah memahami soal ya. Saya yang salah memahami soal. Mohon maaf. Jadi di sini itu melewati force barrier dalam 1,50 menit ya. Di sini 4,73 menit. Ada yang merasa aneh nggak? Nah, di sini aneh. Saya salah tadi. Menit itu kan dia satuan waktu ya. Satuan waktu, benar nggak? Satuan waktu. Nah, ingat bahwasannya kita itu laju, ya laju dalam tanda kutip V ya dalam hal ini. Itu kan sama dengan apa? Jumlah ya, jumlah waktunya, jumlah apa namanya? Jumlah gasnya dibagi dengan waktu. Jadi justru waktu, semakin lama waktu, itu dia justru semakin lama waktu berarti kelajuannya semakin kecil ya. Nah, ini dia yang salah paham ya. Jadi di sini sudah benar berarti. Nah, karena jumlah gasnya dianggap sama ya pada tekanan yang dan tekanan temperatur yang sama, berarti di situ jumlahnya sama, kita tidak perlu perhatikan ya.
Berarti kita hanya perlu perhatikan bahwanya dia itu seperwaktu. Ya, V-nya itu seperwaktu. Oke. Nah, karena seperwaktu dia itu, maka di sini, nah, di sini berarti yang kita perlu ubah ke seperti ini ya. Yang atas itu 1,5, yang BR dulu ya, yang BR aja dulu. Yang bawah itu miliknya CH. Di sini berarti di sini itu 4,73 ya. Yang ini 1,5. Nah, seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa yang di sini ingat ya di rumus ini. Nah, berarti yang di sini terbalik. Yang di sini miliknya BR, ini miliknya CH ya. Berarti di sini BR-nya itu MR-nya 159,8. Yang di sini kita tanya. Oke. Nah, dari sini maka dapatlah seperti ini kurang lebihnya, biru ini ya. Nah, M sama dengan 1,5 menit dibagi 4,73 ini kan bisa dikuadratkan ya. Ini jadi hilang kuadratnya. Jadilah seperti ini. Nah, terus dikalikan 159,8 dapatlah 16,1 gram per mol. Nah, kalau ada CH ya dan dia itu 16, kan karbonnya nggak mungkin lebih dari 2. Karbonnya cuma 1. Dan kalau karbon 1 hanya ya 4. Karbon kan 12, kan 1 dikalikan 4, jadinya 16. Oke, nah sekarang ada terkait yang namanya gas non ideal. Ya, gas non ideal. Nah, kebanyakan tadi ketika kita berbicara gas ideal itu terjadi pada kurang dari 5 atm. Kurang dari 5 atm. Nah, kalau dia itu lebih dari 5 atm ke atas gitu ya, 5 atm ke atas, maka dia akan melenceng dari namanya gas ideal. Ya, dia akan menjadi gas namanya gas van der Waals. Itu gas aktual ya, gas kalau lawannya ideal kan aktual, yang sebenarnya ya, gas sebenarnya. Nah, di sini kita cek bahwasannya ketika P-nya itu semakin tinggi, ya dia itu ada yang melenceng ke atas, ada yang melenceng ke bawah dulu baru ke atas. Ya, PV per RT-nya ya, molnya itu lebih gede gitu ya terasanya. Nah, sampai sini itu ada namanya koreksi termnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah belajar statistik gitu kan, yang ideal itu ternyata perilnya ya, perilnya ditambah AN kuadrat per V kuadrat, correction termnya. Oke, kenapa terjadi seperti itu? Nah, karena ketika tekanannya itu tinggi, tekanan awalnya kan gas itu kan seperti ini kan jauh berjauhan kan, maka interaksi yang di sini itu diabaikan. Ada interaksi antar gas ini diabaikan, antar molekul ya. Teman-teman sudah belajar ya, interaksi antar molekul itu diabaikan. Nah, tapi kalau dia tekanannya tinggi, maka dia itu akan saling berdekatan gasnya itu. Gasnya akan saling berdekatan. Nah, ini seperti gambar yang di sini ya, gasnya saling berdekatan. Maka ada interaksi antara yang, misalkan kita fokus ke yang merah, antara yang merah dengan abu-abu ini ada interaksinya. Nah, ada interaksi ini. Nah, kalau teman-teman ada interaksi terhadap teman yang lain, dia akan kekurangan energi untuk membentur wadah. Ini kan wadah. Dia kekurangan energi untuk membentur wadah, maka dia P-nya berkurang. P berkurang dari sebenarnya. Ini perilnya ya. Perilnya dia akan berkurang dari gas ideal. Dari sini kita akan mengatakan peril itu sama dengan P ideal. P ideal ya. Dikurangi sesuatu. Nah, ini namanya correction value-nya. Nah, ketika diubah P ideal sama dengan ini diubah ke sana jadi positif ya. Jadilah seperti ini. Ya. Nah, di sini terkait dengan A ya, terkait dengan A. Ini adalah konstantanya ya, konstanta dari gas van der Waals. Nah, ini teman-teman nanti biasanya disediakan A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi nggak perlu takut, teman-teman. Yang penting teman-teman apal rumus ini ya. A di plus ya, dipluskan A kali N kuadrat ya dibagi dengan V kuadrat.
Oke. Nah, dari situ juga volume ya. Kenapa volume? Nah, kalau di masalah volume justru volumenya berkurang. Jadi volume realnya itu, volume realnya itu berkurang. Oke, volume realnya itu berkurang. Kalau sini volume ideal ya, itu justru volume real ditambah dikurangi ya volume realnya. Sorry. Ya benar. Ditambah ya volume realnya, ditambah sesuatu. Volume realnya itu berkurang, ya. Volume realnya itu berkurang, jadi ditambah sesuatu, bla bla bla. Kenapa hal ini terjadi? Sorry. Nah, harusnya seperti ini. Penjelasan saya bukan seperti itu. Volume real, volume idealnya itu berkurang dari volume ideal. Berkurang dari volume ideal. Jadi volume ideal dikurangi bla 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 bla. Nah, dari sini teman-teman, itu ya benar. Volumenya itu bakal berkurang. Letak ideal. Ada keterangannya nggak ya? Oh, nggak ada. Karena tadi kan tekanannya tinggi teman-teman, maka dia tuh kan lebih cenderung berikatan, berinteraksi dengan sesamanya, dengan sesama molekulnya. Sementara dia interaksi dengan wadahnya itu kan akan berkurang. Maka dia kayak lebih seperti ini sih. Bahkan ini wadah ya, dia lebih seperti ini. Nah, ada yang tempat kosong ya. Ada tempat kosong yang tidak terisi seperti itu. Maka dia tempatnya ya, tempat idealnya itu tidak terpenuhi. Tempat idealnya itu tidak terpenuhi. Oke, teman-teman, tempat idealnya tidak terpenuhi. Volumenya lebih berkurang daripada volume sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Di sini kalau terkait volume ya ada koreksinya yakni dia itu dikurangi dengan N kali B. N-nya ini dia mol gasnya ya, mol gasnya. Kemudian B-nya ini dia itu adalah konstantanya ya, konstantanya. Tadi dikasih insya Allah. Tinggal teman-teman masukkan aja rumusnya. Dan rumus ini biasanya sudah ada di kelampiran juga sih. Jadi tidak perlu bingung gitu ya. Oke, dikasih di sini soal ya. 3,50 mol, 3,50 mol NH3 memenuhi 5,20 liter pada 47 derajat Celcius. Calculate pressure of the gas. Jika di sini diketahui A sekian, B-nya sekian. Ketika ideal gas, jadi dihitung ideal gas sama van der Waals-nya. Kalau ideal gasnya tinggal pakai PVnRT ya. Ini bisa teman-teman hitung ya. Jadi, nah kita tinggal cari faktor koreksinya di sini. Faktor koreksi dari tekanan sama faktor koreksi dari volume. Tinggal dimasukkan ya teman-teman. Di sini P sama plus 1,89 atm. Volume dikurangi ya volume. Nah, di sini volumenya biasanya diketahui sih, volumenya diketahui. Volumenya diketahui. Nah, tempatnya itu bakal berkurang dari volume aslinya ya. Volume aslinya 5,20 liter dan dia itu berkurang. Dan itu berkurang dari volume aslinya. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang saya jelaskan, dia lebih berinteraksi dengan molekul sesamanya dibandingkan berinteraksi dengan permukaan atau wadah. Ya. Volumenya lebih kecil. Sama dengan 3,50 kali ini sama ya R-nya. Kemudian K-nya sudah jelas di sini, tinggal ditambah 273 ya untuk merubah Celsius ke Kelvin. Kemudian tidak dapatkan P-nya 16,2 atm. Oke. Nah, kalau kita cek nanti tekanannya itu akan lebih kecil ya.
tekanan ideal itu lebih kecil dari tekanan apa itu namanya, tekanan apa itu aktual ya. Aktual itu akan lebih kecil dari tekanan ideal. Maaf teman-teman, agak grogi dikit ya. Seorang siswa ingin mengidentifikasikan suatu gas. Nah, ini adalah contoh soal-soal OSN terkait gas. Di beberapa soal terkait OSN ini masuk ya. Dengan membandingkan dengan gas metana melalui percobaan laju gas difusi, laju efusi ya, laju efusi. Laju efusi berarti tadi sudah dibahas ya. Dalam suatu kontainer pada T dan P yang sama, jadi kita pakai rumus R1 per R2 sama dengan M2 per M1 ya. Bahwa rasio laju gas metana terhadap gas tersebut, gas metana berarti CH4 ya, terhadap gas tersebut adalah 2:1. Gas metana terhadap, berarti di sini itu 2:1. Yang mana 1 itu adalah metana ya. Yang 2 yang kita tanya. 2 itu kita tanya. Nah, dari sini kita bisa cek, jangan kebalik ya teman-teman. Di sininya M2, di sini M1-nya tadi metana MR-nya sudah jelas ya teman-teman. Itu 16. Ya, 16. Oke. Nah, tinggal di sini kita bisa pangkatkan 2 di sini ya. Di 2 pangkat 2 sama dengan M2 16. Ya. M2 sama dengan 4 kali 16. Sama dengan berapa tuh? 64 ya. 64 ini MR-nya. 64. Nah, sampai sini teman-teman bisa cek mana yang 64. Ya, kalau di sini 14, ini 32, ini bukan. Ini 14, sini 32, ini bukan. Sebentar, coba dicek lagi ya. Atau ada yang salah. Gas metana terhadap gas tersebut 2:1. Oke. M2 sini sudah benar. Oke, lebih tinggi ya, harusnya benar. Oke, sini 2, jadi 2 pangkatnya. Sini M2 sudah benar, 2 pangkat 2 ini 4 ya. Oke, 64 ya, benar-benar. Nah, CO2 di sini 22 ininya 12. Ininya 32, berarti bukan ya. Kalau ini 32, ininya 32. Nah, 64. Nah, ini 64 bagus. Ini 32 ya. Oke, nice. Berarti jawabannya SO2. Oke, mudah ya teman-teman. Oke. Nah, dua sampel gas AR dan HE berada pada kondisi suhu, tekanan, dan volume yang sama dengan mengasumsikan kedua gas bersifat ideal. Pernyataan di bawah ini yang benar terkait jumlah partikel, kecepatan rata-rata, dan densitas adalah apa? Jadi kita pakai rumus dasar ya, PV sama dengan nRT. Tinggal kita ubah-ubah saja. Oke. Jadi di sini suhunya sama, tekanannya sama, volumenya sama. Kalau suhu sama, coret. Tekanan sama, coret. Volume sama, coret. Berarti di sini N-nya sama. N kali R. Ini berarti kalau N itu kan setara dengan jumlah molekul kan. Jumlah molekul berarti ya jumlah molekul NaR sama dengan NHE sudah. Di sini ini kita coret, pilihan yang di sini kita coret ya. Sudah. Nah, ini masih bilang jumlah molekul ya. Nah, kemudian kita bisa mencari VRMS atau URMS tadi ya. Dari rumus apa tadi? Ingat nggak Mas Yan? VRMS sama dengan akar 3RT per M. Nah, dari sini kita bisa cek dengan M dari apa tadi? AR sama HE. Kan jelas, MAR itu kan lebih besar daripada HE, ya enggak? HE kan cuma 4 tuh. AR kan di bawahnya dia. Dari sini kita bisa nggak perlu dimasukin ya, tidak perlu dimasukin, nggak masalah. Karena di sini sudah jelas VRMS dari HE atau VRMS
AR ya. AR itu lebih kecil daripada VRMSHE. Dari sini kita bisa buang pilihan yang di sini sama yang di sini. Jadi jawabannya yang B. Oke, nah kita coba misalkan ada yang pilihan yang lain yang benar di sininya juga. Kita bisa cek row dari HE. Gimana caranya? Kita coba pakai rumus yang sama. PV sama dengan NRT. Ini rumus dasarnya ya. Lalu kita ubah V ke sini ya. Jadi P sama dengan N per V kali RT. Nah, terus N per V ini bisa diubah lagi ya teman-teman. Jadi apa? Massa per MR dibagi volume kalikan R kalikan T. Terus densitas kan massa per volume, ya enggak? Jadi P sama dengan D per MR dikalikan R kali T. Nah, karena P-nya sama, T-nya sama, jadi kita cuma R-nya juga konstanta, jadi kita mengatakan bahwasannya D itu, ini dibuang ke sana berarti ya, D itu setara dengan MR. Sementara MR-nya AR, ya masanya AR itu lebih gede daripada MR-nya HE. Jadi densitas AR itu akan lebih besar daripada densitas HE. Oke, udah ya teman-teman masian. Oke, nah di sini ada dua soal terakhir. Di sini ada gas Na2 dikumpulkan di atas permukaan air pada 25 derajat Celcius dan tekanan 732 mmHg memiliki volume sebesar 250 mili. Volume gas N2 kering tersebut pada kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm adalah bla bla bla. Nah, di sini diketahui dia tuh dikumpulkan di atas permukaan air. Jadi akan ada pengaruh dari tekanan air. Ya, ada pengaruh dari tekanan air. Jadi di P di sini itu adalah P total. Nah, kita perlu mencari PN2-nya dulu, PN2 murninya. Ini dengan cara 732 mmHg dikurangi dengan 24 mmHg. Di sini kan diketahui itu. 24 mm dari uap, tekanan uap murni air ya. Dikurangi 24 mmHg sama dengan 708 mmHg. Nah, sampai sini kita bisa memasukkan ke rumus ini ya. Karena N-nya sama ya, N-nya sama. Jadi tinggal kita masukkan saja. Ini 708. Nah, 708 nanti diubah ke ATM dulu ya teman-teman ya. Biar sama. Atau yang di sini juga boleh diubah ke apa? 760 mmHg ya. Ini aja nggak masalah. Jadi di sini 760 sorry. Yang diketahui dulu aja 708 dikalikan volumenya dia 250 ya. Yang T-nya dia 25 derajat Celcius. T-nya nggak boleh dalam Celcius ya, teman-teman. Dalam Celcius, jadi pakai apa? Terus pakai Kelvin ya. Berarti di sini 298 Kelvin ya. Nah, baru sadar. Nah, sini 760. Sebentar, harus diubah. Oh, harus diubah ke ATM dulu berarti ya. Oke, sebentar. Nggak masalah sih, nggak masalah. Karena bukan penjumlahan, jadi nggak masalah. 760 tetap sini. Di sini volumenya bisa cari. Nah, di sini 273 Kelvin. Nah, oke, teman-teman nanti bisa menemukan nanti kurang lebihnya ya. Oke, saya hitung dulu ya volumenya. Pakai kalkulator 708 dikali 250 dikali 273 dibagi 298. Oh. Nah, didapatkan volume 2-nya 213,4 mililiter. Nah, jadi jawabannya yang A. Oke, seperti itu saja teman-teman terkait soal OSN hanya 3 keluar ya yang di 2025. Nah, di sini ada soal tambahan dari buku Chang ya. Pada fermentasi alkohol ya.
dia mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida sesuai persamaan berikut, dan ini sudah setara ya persamaannya ya. Jika 5,97 gram glukosa direaksikan dengan 1,44 direaksikan dan 1,44 liter gas CO2 itu dikoleksi atau terbentuk pada 293 Kelvin dan 0,984 atm, berapakah persentase yield dalam reaksi? Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa ini adalah yang aktual ya, yang aktual. Nah, kita bisa cari, kita coba pakai PVNRT dulu aja. N RT gini aja ya. Nah, dari sampai sini kita bisa cek N aktualnya benar. N aktualnya berapa? Ya, N aktualnya berapa? Oke, N aktualnya di sini kita 0,984 atm dikalikan V-nya itu 1,44 liter ya. Kemudian dibagi dengan 0,0821 ya. Satuannya atm liter Kelvin ya, Kelvin mol. Nah, sampai sini kemudian kita kalikan dengan 293. Nanti ketemu molnya berapa? Oke, kita coba apa namanya? Kita coba ini kan dulu 0,984 dikali 1,44 dibagi 0,0821 dibagi 293. Jadinya molnya 0,0589 mol. Nah, ini adalah mol aktual ya. Mol aktual. Nah, kemudian kita cari mol teoritis. Mol teoritis dari glukosa yang di sini. Ini mol teoritis ya. Seharusnya kalau dia itu sempurna reaksinya, dia akan 2 kalinya mol glukosa. Ya enggak? Ini kan mol koefisiennya 2. Mol koefisiennya 1, jadi mol dari CO2 itu 2 kali mol glukosa. Oke. Nah, sampai sini kita cari dulu mol glukosanya ya. Mol glukos itu sama dengan 5,97 dibagi dengan MR-nya glukos 180 ya. 5,97 dibagi 180 sama dengan 0,033166. Oke. Berarti di sini itu 0,033167. Ini 67 aja. Mol. Nah, dari sini kita bisa dapat mol CO2-nya 0,0663 mol. Nah, dari sini itu kan mol apa? Mol teoritis, ya enggak? Nah, ingat bahwasannya yield, persen yield itu dia mol aktual dibagi mol teoritis. Jadinya kita 0,0589 ya. Sebentar. Oh ya, persen yield itu kan massa per massa ya, massa per massa. Sebenarnya massa per massa. Tapi kita coba ini massa per massa kan sebenarnya. Nah, di mana massa itu kan sama dengan mol dikali MR ya. Mol dikali MR. Ini juga mol kali MR. Nah, MR-nya kan sama tuh, CO2 sama-sama kan, 44, jadi ini coret aja. Ya. Jadi tinggal perbandingin mol aja. Jadinya 0,0589 mol ya dibagi dengan aktualnya 0,06633 mol. Ini coret mol ya kali 100%. Nah, dari sini kita bisa
temukan dibagi 0,06633 kali 100. 88 ya, 88,798%. Oke, nah seperti itu teman-teman kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Oke. Jadi gas itu intinya hafalan rumus saja, jadi tidak terlalu rumit ya. Berbeda dengan materi yang lain yang agak perlu berbelit-belit seperti menurut saya. Oke, kalau teman-teman tidak ada pertanyaan seperti itu, saya akhiri pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih.